Shalom semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi dari bab 6 dan bab 7, kelas 11, kurikulum merdeka. Pertama-tama kita akan membahas materi dari bab 6 terlebih dahulu dengan judul menjadi pribadi yang dewasa. Nah, saya mau tanya nih buat Abel sama Chong Ivan, apa sih yang dimaksud kedewasaan itu? Yang maksud kedewasaan itu adalah cara manusia bertumbuh dari tingkat anak-anak sampai yang lebih dewasa. Banyak sih pertumbuhannya, bisa secara fisik maupun secara pikiran atau akal. Oke. Kalau menurut Chong Ivan nih, kan tadi Abel udah sebutin cara menjadi dewasa itu kan bisa dari fisik, pikiran, dan sebagainya. Nah, menurut Chong Ivan, menjadi pribadi yang dewasa tidak secara fisik itu seperti apa, dan secara rohani menjadi pribadi dewasa secara rohani itu seperti apa sih? Kayak kalau kita itu bertumbuh dewasa, kita itu semakin bisa membedakan salah yang benar, bisa tanggung jawab, sama seperti yang tadi Abel bilang, bisa itu tumbuh fisik, pokoknya itu ya itu bertambah dewasa, semakin bisa menggunakan otaknya untuk memecahkan masalah gitu. Nah, kalau secara rohani nih, dewasa secara rohani itu biasa diartikannya itu seperti apa? Kita tuh melihat orang yang tumbuh secara rohani itu seperti apa gitu loh. Ya, misalnya kayak dia dulu ini sering jarang beribadah, tapi semakin beriringnya waktu itu dia semakin rajin gitu, kayak rajin baca Alkitab. Yang dulunya kagak jarang baca Alkitab jadi sering baca Alkitab gitu. Oke. Nih Kak, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-14 itu kan disebutkan bahwa kita tidak boleh lagi seperti anak-anak yang mudah terombang-ambing. Nah, bisa nggak sih kalian jelasin tuh apa aja sikap hidup keanak-anakan yang sering kita temui di kalangan remaja atau orang dewasa? Yang biasa kan anak kecil kan suka biasanya kan menghabiskan waktu dari siang sampai sore untuk bermain, sedangkan orang dewasa tidak. Mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka itu lebih penting gitu. Lalu nih, bagaimana kedewasaan seseorang bisa tercermin dalam pelayanannya di gereja? Apakah ada kaitan antara pertumbuhan rohani dengan kemampuan untuk melayani sesama? Bisa sih, semalaman saya juga pelayanan gitu dari dulu yang masih anak-anak, mungkin cuma sekolah minggu ya. Terus beranjak dewasa semakin ada keinginan untuk pelayanan di gereja gitu, dan mulai belajar sampai akhirnya sekarang udah pelayanan rajin gitu. Nah, selama pelayanan di gereja itu udah struggle gak sih? Kayak misalnya nih, kadang yang harus kita kan pelayanan di gereja, misal kayak lingkungan di gereja tuh juga ada gak sih kadang di dalam pelayanan gereja, lingkungan gereja itu ada gak sih bisa kita menghadapi orang-orang yang ternyata dia itu belum dewasa di dalam secara emosional gitu atau secara rohani? Ada pasti orang-orang yang kadang suka kayak bikin masalah aja di lingkungan pelayanan gitu. Sebenarnya sih saya juga nggak mau cari masalah sama mereka, cuman kalau emang benar-benar mereka itu udah ngeganggu, mungkin kita bisa omongin baik-baik sama-sama gitu, kita selesain dengan kepala dingin lah, bahasa ininya. Cara biar mereka jadi dewasa tuh gimana biar nggak mengganggu pelayanan di gereja gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, udah bagus sekali. Nah, bagaimana, apa aja sih tantangan yang sering dihadapi oleh orang Kristen dalam proses menuju kedewasaan rohani, dan bagaimana cara mengatasinya berdasarkan ajaran Alkitab nih guys? Kalau masih kecil pasti kita merasakan yang namanya egois, tapi sering kita bertumbuh dewasa kita harus mengurangi egois, karena dengan keegoisan itu kita tidak bisa bertumbuh dewasa maupun secara rohani maupun yang itulah. Nah, itu saja. Oke guys, jadi dari bab 6 ini kita tuh belajar dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu membandingkan sedikitnya 3 sikap hidup kekanak-kanakan dan sikap hidup dewasa dengan penjelasannya. Yang kedua, mendaftarkan sedikitnya 3 kategori tentang kedewasaan hidup. Dan yang ketiga, membuat kelasnya tentang kedewasaan hidup. Nah, dari pembahasan itu kita udah bisa tahu guys, kalau menjadi pribadi yang dewasa itu tuh tidak mudah,
karena pasti banyak tantangannya, apalagi menjadi pribadi yang dewasa di dalam kehidupan rohani. Gitu. Oke, lanjut kita masuk ke bab yang ketujuh, itu dengan judul Kucinta Keluarga Tuhan, dengan dari bahan Alkitabnya itu adalah Ulangan 6 ayat yang keempat sampai ke-9. Dan tujuan pembelajarannya itu yang pertama, mendeskripsikan kehidupan keluarga Kristen. Yang kedua, membuat gambar karikatur tentang keluarga Kristen. Yang ketiga, memperjelas arti keluarga dalam perspektif Kristiani. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keluarga Kristen menurut ajaran Alkitab? Keluarga Kristen itu kan orang tua itu kan katanya merupakan wakil Allah di bumi ya. Jadi kan kita pasti lahir dari orang tua dulu. Keluarga Kristen itu merupakan tempat kita bertumbuh dari kecil. Jadi tempat Tuhan menyalurkan berkatnya dari Dia sendiri melalui orang tua sampai ke kita. Oke. Kalau menurut saya keluarga Kristen keluarga Kristen yang cinta keluarga Kristen itu seperti ya kayak sangat kasih kayak ini kayak kehidupan kita dalam keluarga itu kayak ke dalam kekristenan gitu, memperkuat satu sama lain dalam tumbuh rohaniannya gitu. Oke. Nah, kan di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima itu Tuhan mengajak kita untuk mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Bagaimana kita bisa menerapkan perintah ini dalam kehidupan sehari-hari keluarga Kristen? Bisa diulang nggak tadi? Di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima itu Tuhan mengajak kita untuk mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Nah, bagaimana cara kita bisa menerapkan perintah ini di dalam kehidupan sehari-hari keluarga Kristen? Caranya itu mungkin pertama ya dari kita ke orang tua dulu gitu. Kita harus menghormati orang tua. Bagaimanapun mereka orang tua kita, wakil Allah kita di bumi. Jadi sebisa mungkin bagaimanapun kita harus tetap bisa menghormati, membantu, dan pokoknya kayak saling berbuat baik kepada orang tua juga. Jadi orang tua pun juga sebenarnya harus timbal baliknya ke anak ada kayak berbuat baik juga, bertanggung jawabkan anak-anaknya gitu. Oke, terima kasih Abel atas jawabannya yang sangat amat bagus. Masuk pertanyaan selanjutnya. Jika kita diminta mendeskripsikan kehidupan keluarga Kristen, apa saja ciri-ciri menurut Kang Ivan nih paling menggambarkan kehidupan tersebut? Ciri-ciri kehidupan keluarga Kristen, keluarga yang cinta Tuhan itu gimana? Kayak misalnya orang tua kita ini mengingatkan kita untuk pergi setiap hari Minggu untuk pergi ke gereja, terus berkomunikasi tentang masalah yang dihadapi gitu, kayak tentang masalah yang ada di gereja tadi gitu apa gitu, terus mengajak untuk membaca Alkitab setiap hari gitu, bisa jadi udah itu aja yang saya. Oke, terima kasih Kang Ivan, jawabannya sangat amat bagus ya. Jadi kalau cara kita mendeskripsikan keluarga Kristen ini seperti itu guys. Cara kita menunjukkan keluarga kita itu cinta Tuhan ya dengan kita sama-sama mau berdoa bareng, sama-sama mau beribadah ke gereja setiap hari Minggu dengan bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama di dalam gereja ataupun di rumah, sama-sama melayani, menghormati sesama yang lain. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan dalam keluarga Kristen, terutama dalam menghadapi masalah atau perbedaan pendapat berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab ini, guys? Kayak yang tadi di bab 6, kita itu harus bisa bertumbuh dewasa, harus mengurangi egois. Kalau kita sama-sama ego ketemu ego, itu pasti bakal susah banget buat menjaga keharmonisan. Ya, betul. Jadi caranya adalah dengan kita mengurangi ego masing-masing kalau misalnya kita berbeda pendapat, dan harus bisa menghargai pendapat satu sama lain. Nah, sekian dari pembahasan materi 6 dan 7 dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.